Unit Honda Beat PCM FAE mesin 4 langkah akan kita gunakan untuk kali ini. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan, ada manual book dan juga tes compression tester, style katup dan juga kunci busi. Pertama, memeriksa busi dimulai dengan melepas kabel businya dulu. Dengan tangan itu bisa kita merabanya di Honda Beat. Setelah kabel busi terlepas, kita pasangkan kunci businya. Kunci busi dipasangkan pada busi menggunakan tangan lebih dahulu supaya pas ulirnya. Setelah itu kita gunakan kunci ring 19 untuk mengendorkan busi dengan ke atas. Setelah busi bisa dilepas dengan tangan, kita lihat kondisinya bagaimana. Dari warnanya masih terlihat abu-abu ujungnya. Setelah itu kita cek celahnya. Ternyata celahnya masih di 0,8, masih standar, tidak perlu kita setel. Selanjutnya kita bersihkan elektroda busi dari kerak-kerak dan kotoran karbon menggunakan kertas gosok. Setelah itu kita tes busi, bersihkannya dengan masukkan pada kabel busi. Kemudian kita start, kita lihat bersihkannya. Untuk penggantian oli, pertama kita cek dulu kondisi olinya sebelum kita ganti dengan melepas stick oli di bagian kanan bawah engine. Kita lepas stick olinya, kemudian kita amati dari jumlah dan kondisinya. Terlihat kondisi oli sudah kasar dan penuh kotoran. Selanjutnya kita buka baut tap oli ukuran 12 bagian bawah menggunakan kunci ring. Setelah kendor, kita putar pakai tangan. Hati-hati saat melepas baut tap oli, jangan sampai oli tercecer kemana-mana, sehingga kita butuh wadah bak oli. Kita biarkan sampai habis dulu. Setelah itu kita set kunci momen. Kita kencangkan baut tap oli menggunakan kunci momen. Momennya sebesar 24 Nm. Kita kencangkan sampai bunyi tek. Setelah itu kita gunakan oli seri miliknya Honda Beat. Kemudian kita tuangkan saja sebanyak 0,7 liter karena ini hanya penggantian periodik bukan bongkar mesin. Serinya adalah 10W30. Kemudian kita tutup kembali lubang pengisian dengan stick olinya dan kencangkan, jangan lupa. Yang pertama, kita buka dulu baut head covernya dengan menggunakan kunci nomor 10. Baut bagian atas dan juga ada baut bagian bawah. Jadi bautnya ada dua ya. Kita kendorkan semuanya dulu. Kemudian kita lepas kedua bautnya. Setelah itu kita tarik saja head covernya dengan pelan-pelan dan hati-hati karena ada packing berupa karet di sini. Jangan sampai packingnya rusak ataupun patah karena ini akan menyebabkan kebocoran oli di bagian head cover. Selanjutnya kita topkan dengan menekan kickstarter secara pelan-pelan sambil kita amati tanda top di puli camshaft ini sejajar. Kemudian terus sampai tanda topnya sejajar. Nah, ini ketika tanda top sejajar ada segitiga dan bagian berupa lingkaran sejajar dengan bautnya. Setelah itu kita kendorkan baut pengikat penyetel di katup in. Kemudian kita ambil filler gig ukuran 0,1 kita masukkan. Setelah itu kita kencangkan dulu penyetelan dengan tangan karena supaya kita bisa meraba dan merasa bahwa sudah pas atau belum setelannya. Setelah itu kita kencangkan pengencang baut penyetelnya
Cirinya adalah filler bisa ditarik tapi tidak bisa didorong. Itu adalah menandakan ukuran penyetelan celah katup yang pas. Kita tahan baut penyetelnya dan kemudian kita gunakan kunci nomor 9 untuk mengencangkan baut penyetelnya. Setelah katup in selesai, kita pindah ke katup X. Caranya sama, kendorkan dulu baut pengikat penyetelnya. Kemudian kita kendorkan penyetelnya dulu. Setelah itu kita ambil filler ukuran 0,2. Kemudian kita kencangkan mur penyetelnya dengan tangan dahulu, karena ini menentukan feeling dari penyetelan. Sama seperti tadi, bahwa filler harus bisa ditarik namun tidak bisa didorong. Itu menggunakan ukuran yang pas 0,2 di bagian celah katup X. Setelah selesai, kita pasangkan pengencangnya, kemudian kita kencangkan baut pengikat penyetel klepnya. Jika sudah selesai semuanya, kita pasangkan kembali gasket di bagian head cover. Kemudian kita pasang head cover, jangan sampai terbalik ya. Kita pasang head cover. Setelah head cover terpasang, kita pasangkan baut pengikatnya ada 2. Nah, saat memasang baut pengikat, pastikan posisinya sejajar, karena kalau tidak sejajar pasti bautnya miring dan tidak bisa dimasukkan. Jadi harus ekstra hati-hati dan dipastikan tidak boleh pakai kunci dulu, harus pakai tangan sampai mepet. Kita lihat di sini. Nah, ini udah masuk. Kita kencangkan pakai tangan dulu. Kita setel kunci momen di angka 10 Nm. Kemudian kita kencangkan dengan momen sampai bunyi klik ada di kunci momen, berarti menandakan sudah kencang. Ini adalah compression tester yang kita gunakan. Ada compression tester dan juga sambungannya. Kita menggunakan motor lain, kita menggunakan unit motor Mega Pro karena keterbatasan alat dan sambungan yang kita punya. Jadi kita gunakan Mega Pro. Prinsipnya sama dalam mengecek tekanan kompresi. Memasang sambungan pada lubang busi. Setelah itu sambungan terpasang, kita pasangkan compression testernya pada sambungan tadi sampai bunyi klik dan pastikan kencang. Setelah selesai kencang, kita gunakan kickstarter ataupun starter tangan dengan sambil gas dibuka penuh sampai menunjukkan angka tertinggi. Nah, di sini terbaca angkanya di angka 9,5 bar. Kita gemboskan lagi setelah selesai, kemudian kita lepas alatnya.